Hello and welcome to Amanda Podcast. Bersama saya Aisyah dan tamu undangan kami akan membahas berbagai macam hal tentang special needs dan mental health selama 10 episode ke depan. Episode kali ini kami akan ada bintang tamu yang merupakan seorang guru. Seorang guru yang telah mendedikasikan dirinya sejak bertahun-tahun untuk mengajar anak berkebutuhan khusus. Yuk kita kenalan dulu sama guru kami, Pak Eko. Perkenalkan, nama saya Eko Purwanto. Saya pengajar di BLK Amanda saat ini. Terbelakangnya saya punya pengalaman jadi guru di sekolah inklusi, kemudian beberapa tahun di sekolah khusus, mengikuti beberapa pelatihan bagaimana cara mengajar untuk anak kebutuhan khusus. Saat ini dititipin Tuhan satu anak saya cuma satu, anak kebutuhan khusus. Lalu ternyata pengalaman saya 7 tahun bersama anak saya, apa yang saya pelajari sebagai guru, sebagai terapis di sekolah, dengan apa yang harus saya hadapi bersama anak saya, itu luar biasa, belum cukup. Jauh lebih banyak yang harus saya pelajari, terutama menjadi orang tua. Itu perjalanan yang luar biasa ya, mendampingi anak dengan kebutuhan khusus untuk menjadi lebih baik setiap harinya gitu. Jadi semangat saya harus tetap menjadi semangat pembelajar. Nggak boleh yang namanya merasa diri cukup. Harus terus gali informasi, gali banyak data yang baru, penelitian yang baru, opini yang baru, bagaimana membuat anak kita yang kebutuhan khusus menjadi lebih maju di setiap saatnya gitu. Kalau perlu setiap hari. Karena prinsip untuk membuat anak lebih maju itu ada 4 ya, kalau saya boleh jabarkan, yaitu konsisten, progresif. Itu aja. Progresif artinya ada tujuan yang baru ketika tujuan yang sudah kita tentukan sekarang sudah tercapai gitu. Setahap demi setahap, tapi terus menuju arah yang lebih baik. Boleh diceritakan Pak Eko kapan pertama kali melihat anak yang sering pindah sekolah? Pertama kali saya mengajar di sekolah inklusi, saya melihat punya pengalaman anak yang akhirnya pindah sekolah. Waktu itu karena ada perubahannya manajemen sekolah ya, waktu itu ada kepala sekolah baru. Kepala sekolah yang baru ini dia menegakkan apa yang sudah jadi kesepakatan di awal, karena ada beberapa anak yang memang masuk tapi tidak sesuai kualifikasi di sekolah inklusi itu. Mau nggak mau, agar banyak perubahan ke arah yang lebih baik itu terjadi, ya anak ini harus nggak naik kelas. Karena memang secara kemampuan sangat terbatas banget waktu itu. Kondisinya juga nggak terlalu bagus ya, secara perilaku, secara akademik gitu. Tapi yang sangat disayangkan bahwa orang tuanya memilih untuk pindah sekolah. Waktu itu sambil marah-marah dia akhirnya memindahkan sekolah anaknya. Saya kira itu terjadi karena ekspektasi orang tua yang memang tinggi ya pada sekolah gitu loh. Bahwa anaknya akan terus dinaikkan apapun kondisi nilainya, apapun kondisi penilaiannya. Nah, aku kira itu yang terjadi di sekolah waktu itu. Nomor 1 yang pasti kita riset dulu sekolahnya sebelum anak kita masuk di sekolah tersebut gitu. Yang perlu Anda perhatikan dalam membuat riset pada sekolah, karena pendidikan akan berlangsung lama, nggak cuman seminggu 2 minggu selesai, nggak kayak kursus, tapi ini pendidikan. Jadi sekolah itu membutuhkan rentang waktu yang panjang. Karena itu kita butuh kesiapan sebelum memasukkan anak kita ke sekolah itu. Jadi yang perlu Anda riset
Yang pertama, kalau menurut saya adalah visi sekolahnya dulu. Apakah sekolah ini punya visi yang sama dengan apa yang kita harapkan atau cocok dengan apa yang kita pikirkan? Nomor dua, sistem sekolahnya. Apakah kita paham dengan sistem sekolahnya? Lalu kita setuju dengan gaya belajarnya? Karena banyak orang tua yang punya pendapat berbeda-beda tentang bagaimana gaya mengajar. Orang yang biasa melihat punya pengalaman duduk di meja, belajar mendengarkan guru, seperti saya waktu kecil ketika melihat gaya belajar, misalkan orang di luar negeri pakai sistem moving class, mungkin pendapat kita beda. Bukan begini gaya belajar yang baik, terlalu santai, terlalu ini, terlalu itu. Ada banyak sisi yang harus diperhatikan, tapi cari aja yang sistemnya menurut Anda, masuk akal, gitu ya. Lalu jangan lupa tanya, kenapa gaya belajarnya begini, kenapa gaya belajarnya begitu. Karena mungkin pengetahuan kita yang belum cukup untuk nyampe ke sana. Kalau misal bisa disampaikan kenapanya, lalu Anda bisa setuju dengan gaya belajarnya, ya kenapa enggak gitu ya. Lalu yang ketiga, gaya guru mengajar. Apakah gaya gurunya otoriter atau gaya gurunya terlalu demokratis, apa aja boleh, itu jadi pertimbangan. Kalau saya memilih yang lebih di tengah ya, gurunya harus diikutin, kepatuhan itu di awal harus ada, gurunya harus punya wibawa, kemudian setelah guru punya wibawa bisa pegang kontrol sebagai manajer kelas, sebagai pengajar. Nah, dia bikin program se-inovatif, se-kreatif mungkin yang membuat anaknya selalu senang untuk ikut kelasnya. Itu tugas guru. Lalu yang keempat, tentu saja fasilitas. Apakah fasilitasnya menunjang? Bagaimana kondisi kamar mandinya? Apakah disiapkan waktu untuk makan, tempat makan khusus gitu. Bagaimana anak-anak, apakah ada lapangannya gitu kan? Dan hal-hal penunjang yang lainnya gitu. Boleh tahu, apakah yang menyebabkan anak untuk pindah sekolah, Pak Eko? Apakah ada faktor-faktor ekonomi atau sosial, ataukah berkaitan dengan keadaan atau behavior anak tersebut? Apa penyebab anak pindah sekolah gitu ya? Apakah karena faktor sosioekonomi atau berkaitan dengan keadaan atau behavior anak tersebut? Aku kira kalau kita bahas dari sosioekonomi dulu ya. Sosioekonomi kan pendidikan akan berlangsung lama. Tentunya kita sudah pertimbangkan berapa biaya yang akan kita keluarkan dalam jangka waktu tersebut. Misalkan akan masuk sekolah dasar 6 tahun. Nah, biaya 6 tahun itu apakah kita bisa mencukupi uang sekolahnya setiap tahun, setiap bulan, kemudian kalau misalkan ada biaya tambahan untuk daftar ulang kita bisa siapkan gitu kan. Ada rencana ke depannya untuk pendidikannya itu bisa tuntas. Karena intinya pendidikan ada di kata tuntasnya, beres dari lembaga pendidikan tersebut. Itu kecuali ambil contoh ketika kemarin tahun 2020 ada pandemi, ada perubahan sosioekonomi besar-besaran. Yang tadinya punya usaha, usahanya harus tutup. Ya mau nggak mau, harus ada perubahan. Anaknya akhirnya harus ditarik dari sekolah karena memang tidak mencukupi dan sebagainya dan sebagainya. Banyak pertimbangan untuk itu. Itu nggak menutup kemungkinan tersebut. Lalu kalau karena behavior, biasanya sekolah yang kredibel menurut saya itu ada perjanjian di awal. Dalam kondisi-kondisi apa anak harus wajib dikeluarkan dari sekolah. Dan orang tua tanda tangan di awal. Kalau orang tua menuntut bahwa harus mengalami kerugian ini, mengalami kerugian itu, dia ada tanda tangannya di situ, jadi dia nggak bisa asal nuntut gitu ya. Jadi perjanjian behavior yang diharapkan, misalkan sekolah ini mengharapkan anaknya punya karakter kejujuran yang tinggi, gitu ya. Saya waktu sekolah SMA tuh sekolah di sekolah yang mengedepankan kejujuran.
Jadi ada aturan di sana dan kita tanda tangan di awal. Orang tua tanda tangan ketika daftar ulang. Sekali anak ketahuan nyontek saat ujian, saat itu juga dikeluarin dari sekolah. DO saat itu juga. Korbannya banyak. Dari satu angkatan itu 6 kelas, di tahun berikutnya bisa cuma 5 kelas. Banyak banget yang dikeluarin. Tapi memang itu untuk membentuk karakter gitu. Karena yang diselamatkan armadanya dulu nih, armada pendidikannya sekolahnya dulu nih. Untuk punya karakter, kemudian anaknya masuk dan terbentuk di dalam. Karena lingkungannya menuntut hal tersebut. Gitu, mengharapkan anak bereaksi dengan lingkungan. Apa saran Pak Eko untuk memilih pendidikan yang tepat untuk anak berkebutuhan khusus? ABK itu anak kebutuhan khusus ya. Dia spesial, dia istimewa, titipan Tuhan. Anak ini punya berbagai hambatan dan keterbatasan. Makanya disebut anak kebutuhan khusus. Karena dari itu, sekolah yang baik untuk anak ABK adalah sekolah yang menitik beratkan pada kelebihan fungsional anak-anaknya. Bukan sibuk mencari kekurangannya lalu dibongkar, diperbaiki. No, majunya lambat. Kita 80% tenaga, kalau perlu 90% tenaga dikeluarkan untuk mencari dan mengasah kelebihan fungsional tiap anak. Terus, karena ketika kita mengasah kelebihan fungsional anak, kekurangan-kekurangan dia itu akan tertutupi. Ambil contoh, anak ini punya bakat, punya keinginan, punya kesukaan terhadap musik misalkan. Kita ajari bermain drum di kelas musik gitu ya. Ini pengalaman pribadi di kelas musik. Jadi kita belajar main drum di kelas musik. Lewat musik ini perilaku dia masih nggak karu-karuan. Tapi lewat drum kita bisa mengajarkan banyak hal. Kalau dia mau drum, dia harus ngomong drum. Baru kita ajak main drum. Kalau dia mau drum, dia duduk. Kalau dia masih lari-lari, drum no. Akhirnya dia mau duduk. Kita ucapkan terima kasih. Good, pinter. Gitu. Kita bisa mengajarkan hitungan. Kita ngajarin kanan kiri lewat drum. Terus kita based on pujian. Sesuatu yang positif. Selalu kita reinforcer. Pinter, bagus, keren. Pinter, bagus, keren. Dan kebiasaan saya selalu stop kegiatan sebelum anaknya minta stop. Saya lihat nih, anaknya, wah, udah mulai antusias, tapi antusiasnya udah mulai berkurang. Saya stop, saya lakukan kegiatan lain biasanya. Untuk bikin anak tetap antusias, tapi kita based on kelebihan dia. Gitu, karena dari situ ternyata menarik segala macam kebutuhan-kebutuhan yang lain. Seperti kebutuhan untuk bisa patuh, bisa tertib, lalu kebutuhan untuk bisa mulai menghitung, membaca. Hanya karena kita menitik beratkan pada kelebihan anak-anak tersebut gitu. Jadi sekolah yang baik untuk anak ABK tentunya sekolah yang bisa memfasilitasi kelebihan anak, bisa melihat dulu kelebihan anak, memfasilitasi dan memberi kesempatan untuk anak bisa explore semua kelebihan-kelebihan yang dia punya. Begitu. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih. Semoga para pendengar yang mendengarkan podcast ini bisa terinspirasi untuk lebih semangat dalam memberi pendampingan untuk anak-anak spesial kita ya. Pesan dari saya untuk anak istimewa kita, jadikan setiap hari itu adalah hari istimewa untuk anak istimewa kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eko ya untuk waktunya berbagi dengan listeners. Dan dengan berakhirnya Tanah Jawab, kami akan mengakhiri episode kali ini. Jangan lupa ya kunjungi dan follow kami di Karya Karsa untuk kabar mengenai episode selanjutnya. Follow kami juga ya di Instagram di @blkamanda untuk update informasi seputar Sekolah Amanda Learning Center. Saya Aisyah pamit undur diri, terima kasih.